Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Juventus sudah kembali tetapi tetap membosankan. Mantan striker top Italia Antonio Cassano kembali mengkritik Juventus. Cassano sama sekali tidak terkesan dengan tren bagus Juve. Tidak bisa dipungkiri Juventus sudah kembali dalam persaingan Scudetto. Kendati demikian, Antonio Cassano lagi-lagi mengaku muak dengan permainan membosankan Juventus. Allegri terus mengatakan selangkah demi selangkah, target minimalnya adalah posisi keempat. Sebuah kebohongan yang membuat saya muak. Saya tidak masalah dengan perbedaan ide, tetapi jika Anda meminta pendapat saya, maka saya akan bilang ini memuakkan, ujar Cassano. Gareth Bale pensiun, Lopetegui, dia tidak memanfaatkan kekuatannya. Ex-pelatih Real Madrid, Julen Lopetegui, melepas Gareth Bale usai mengumumkan pensiun. Menurut Lopetegui, Bale kurang memaksimalkan keunggulannya. Lopetegui pernah bekerja sama selama 4 bulan bersama Gareth Bale pada musim 2018-2019. Pria yang kini membesut Wolverhampton itu mengungkapkan kesan yang didapat selama menangani pemain kidal itu. Mungkin dia tidak memanfaatkan kekuatan-kekuatan itu. Menurut saya, sayang sekali. Saya sudah melihat banyak sekali pemain dan saya jamin bahwa Gareth itu punya banyak kekuatan, ujar Lopetegui. Presiden FFF didesak mundur usai serang Zidane. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Don Ligret, mendapatkan kecaman keras usai komentarnya terhadap Zinedine Zidane. Ligret dihujani kritik di Prancis setelah mengomentari legenda timnasnya sendiri, Zinedine Zidane. Ia dianggap telah melecehkan Zizou yang berjasa memberikan titel Piala Dunia dan Piala Eropa. Kepala Komite Etik FFF, Patrick Anton, turut mengecam Ligret. Ia didesak untuk mundur dari jabatannya. Ligret sudah membuat komentar yang menunjukkan bahwa dia kehilangan sebagian dari kejernihan pikirannya. Dia seseorang yang sudah letih, yang perlu hengkang, ujarnya kepada L'Equipe. Guardiola siapkan rencana sinting lawan MU. Manchester City akan menghadapi derby kontra Manchester United akhir pekan ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku punya sebuah rencana gila. Ia tak menjelaskan lebih jauh apa rencananya, tetapi bisa diduga ia akan menurunkan kejutan taktik. Guardiola terkadang menunjukkan kecenderungan berpikir berlebihan di sejumlah momen, misalnya ketika Manchester City disingkirkan Lyon pada perempat final Liga Champions 2019-2020, padahal berstatus unggulan, dengan mengubah formasi menjadi 3-5-2 yang di luar kebiasaannya. Lloris bantah tolak Benzema masuk skuad Prancis di Piala Dunia 2022. Belakangan muncul rumor soal perpecahan di timnas Prancis. Beberapa pemain termasuk Lloris diklaim senang ketika Benzema meninggalkan skuad dan menghalangi kemungkinan untuk memanggilnya kembali di fase knockout. Tuduhan tersebut dibantah oleh Lloris. Lloris menyebutnya sebagai hal yang tidak masuk akal. Justru kehilangan Benzema menurutnya tidak menguntungkan Prancis. Bilang bahwa kami mendesaknya agar pergi itu salah banget dan saya tidak melihat kami akan diuntungkan dengan itu, ujar Lloris. MU capai kesepakatan dengan Besiktas untuk pinjam Weghorst. Manchester United semakin dekat mendapatkan penyerang baru di bursa transfer Januari. Besiktas dikabarkan bersedia melepas Wout Weghorst ke MU. Menurut laporan The Guardian, MU kini selangkah lagi lebih dekat untuk memboyong Weghorst ke Old Trafford setelah mencapai kesepakatan verbal dengan Besiktas. Setan Merah disebut setuju membayar klub Turki itu sebesar 3 juta euro. Manchester United sendiri cuma berencana memakai jasa Wout Weghorst sampai akhir musim ini. Sementara itu, Besiktas baru akan memberikan persetujuan akhir hanya apabila mereka mendapatkan pengganti Weghorst. Gattuso Ancelotti masih belum akur. Gattuso dan Ancelotti pernah bahu-membahu bersama-sama di AC Milan. Tetapi hubungan baik yang dibangun sebagai pemain dan pelatih itu kemudian rusak.
Pemicunya diyakini saat Gattuso menggantikan Ancelotti sebagai pelatih Napoli pada 2019 silam. Akhir pekan ini Real Madrid akan menjamu Valencia dalam lanjutan Liga Spanyol, sekaligus menandai pertemuan Ancelotti dan Gattuso. Sekarang hubungannya agak, mari kita sebut saja tak seperti dulu. Kami belum berbicara selama setahun. Saya sangat menghormatinya dan tak perlu bicara apa-apa lagi. Dia salah satu pelatih terbaik di dunia dan kami memenangi banyak hal bersama-sama, ungkap Gattuso. Kylian Mbappé dipastikan tak hadiri acara penghormatan juara Piala Dunia untuk Lionel Messi di Stadion PSG. Ada sejumlah laporan menyebut Mbappé menolak rencana Paris Saint-Germain untuk memberikan penghormatan kepada Messi di Stadion Parc des Princes. PSG diketahui telah mempersiapkan upacara penghormatan untuk Messi sebelum kick-off laga melawan Angers dalam pekan ke-18 Liga Prancis 2022-2023. Namun menurut laporan dari Mirror, Mbappé dipastikan tidak menghadiri acara tersebut maupun bermain melawan Angers. Pasalnya, penyerang berusia 24 tahun itu masih berlibur bersama rekan setimnya Achraf Hakimi. Keduanya diketahui tengah berlibur di Amerika Serikat. Kencangkan sabuk pengaman, Arsenal akan hadapi 6 laga super berat. Arsenal akan menemui jadwal yang kurang bersahabat dalam beberapa waktu ke depan. Tingkat kesulitan 6 laga yang akan dijalani bisa dibilang sangat berat. Tidak hanya itu, Arsenal akan menghadapi Tottenham dalam derby London Utara dan Manchester United untuk membalas dendam di pertemuan pertama. Sisanya, Arsenal tidak bisa meremehkan Everton dan Brentford. Oleh karenanya, Arsenal tidak bisa merasa tenang meskipun berada di puncak posisi di klasemen. Soal Marcus Rashford, bikin 6 gol laga beruntun, apa kata Erik ten Hag? Marcus Rashford terus mencetak gol untuk Manchester United. Pemain 25 tahun itu mencetak 2 gol ketika United berjumpa Charlton Athletic di Carabao Cup. Kini Rashford mencetak gol pada 6 laga beruntun. Erik ten Hag rupanya tidak kaget sama sekali dengan hal itu. Kan sudah saya bilang berulang kali pada Anda ketika Rashford menempatkan dirinya pada posisinya 1 lawan 1 di kotak penalti, Rashford bakal cetak gol. Jika Rashford tetap fokus dan terus melakukan apa yang dia lakukan, dia akan mencetak gol lebih banyak, ujar ten Hag. Declan Rice lebih baik Arsenal daripada Chelsea. Här är Antonio, här är öppet mål för Declan Rice. Penampilan Declan Rice telah meningkat selama 2 musim terakhir dan setiap klub yang tertarik sekarang kemungkinan harus memecahkan rekor transfer di Inggris untuk mendapatkan sang gelandang. Emmanuel Petit memberi saran kepada Declan Rice untuk melupakan mimpinya kembali ke Chelsea dan bergabung dengan Arsenal sebagai gantinya. Petit yang pernah bermain untuk The Blues dan The Gunners selama karirnya percaya bahwa Rice akan menjadi tambahan yang sempurna untuk memperkuat pasukan Mikel Arteta. Tottenham siap bersaing dengan Arsenal dalam perburuan bintang Brighton. Tottenham dikabarkan berminat untuk merekrut pemain bintang Brighton Leandro Trossard yang juga dipantau oleh rival London Utara Arsenal di bursa Januari ini. Masa depan gelandang asal Belgia tersebut di Amex Stadium semakin tidak jelas setelah tidak dimasukkan skuad di laga terakhir di Piala FA. Spurs dan The Gunners sama-sama ingin merekrutnya. Meski jarang dimainkan, Bouna Sarr tetap betah di Bayern Munich. Bouna Sarr adalah pemain yang unik sejak didatangkan Bayern Munich pada musim panas 2020 yang lalu dari Olympique Marseille. Pemain asal Senegal itu jarang mendapat kesempatan bermain. Namun uniknya, ia tetap betah bertahan bersama di Bavarian. Meski begitu, Sarr tetap berharap bisa mendapat kesempatan bermain. Gerrard dilirik untuk jadi manajer baru tim nasional Polandia. Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2022 di Qatar pada babak 16 besar, Polandia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Czesław Michniewicz yang memimpin tim di turnamen tersebut.
Kini Polandia dikatakan telah memulai pembicaraan dengan mantan kapten Liverpool, Steven Gerrard, untuk menjadi manajer baru tim nasional. Gerrard tidak memiliki pekerjaan sejak dibebaskan dari tugasnya di Aston Villa pada bulan Oktober, dan pria berusia 42 tahun itu dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Liverpool targetkan bek Fiorentina, Nikola Milenkovic. Menurut 90 Minutes, pemain Fiorentina Nikola Milenkovic adalah salah satu target pertahanan yang disorot untuk memperkuat Liverpool, dan sebuah kepindahan dapat terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Milenkovic akan menjadi tambahan bagus bagi Liverpool yang sedang mengalami krisis lini belakang. Corentin Tolisso ingin Lyon bermain lebih agresif. Lyon memulai musim ini dengan harapan tinggi setelah memulangkan kembali bintang akademi mereka, Corentin Tolisso. Namun harapan itu belum terwujud menjadi kesuksesan hingga saat ini. Bahkan kedatangan Laurent Blanc juga belum mampu mengubah mentalitas tim. Melihat kondisi yang dihadapi Lyon saat ini, Tolisso berpikir mereka sudah berlatih dengan baik, tinggal bagaimana menerapkannya dengan benar saat pertandingan. Tolisso ingin timnya tersebut bermain lebih agresif sebagai bagian dari solusi atas penampilan yang tidak stabil mereka musim ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!